Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang belajar memahami falsafah hidup sesepuh Jawa. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan Sangkan Paraning Dumadi. Pemirsa, di dalam filosofi Honocaraka, bahwa manusia itu diibaratkan sebagai caroko, yang artinya adalah utusan. Oleh sebab itu, sebagai seorang caroko, manusia sebagai seorang utusan, maka yang perlu ditanyakan adalah, berasal dari manakah utusan itu? Kemudian tentu saja karena manusia adalah utusan, maka pasti ada yang mengutus. Oleh karena itu, siapakah sebenarnya yang mengutus itu? Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu, di dalam filosofi Honocaraka, maka manusia ini di dalam Sangkan Paraning Dumadi, maka manusia sebagai caroko memiliki etape-etape perkembangan. Oleh sebab itu akan saya jelaskan di dalam Sangkan Paraning Dumadi, maka yang tidak boleh terlupakan atau tidak boleh ketinggalan di dalam mengetahui siapa sebenarnya caroko itu, maka yang harus dipelajari yang pertama adalah asaling dumadi. Setelah mengetahui asaling dumadi, maka manusia sebagai caroko, maka perlu ditanyakan tentang sangkaning dumadi. Kemudian etape berikutnya, setelah mengetahui asaling dumadi, sangkaning dumadi, kemudian ditanyakan juga purwaning dumadi. Jika sudah mengetahui asaling dumadi, sangkaning dumadi, dan yang ketiga adalah purwaning dumadi, maka selanjutnya perlu untuk diketahui tentang tataraning dumadi. Tataraning dumadi merupakan etape yang keempat, dan kemudian yang terakhir adalah paraning dumadi. Sehingga di dalam Sangkan Paraning Dumadi ini hal-hal yang perlu diketahui ada 5. Yang pertama, saya ulangi, adalah asaling dumadi, kemudian sangkaning dumadi, purwaning dumadi, yang keempat adalah tataraning dumadi, dan yang terakhir adalah purwaning dumadi. Sekarang akan saya jelaskan satu persatu tentang
asaling tumati. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang dimaksud dengan asaling tumati adalah asal mula caroko atau asal mula kejadian manusia. Jika kita mengetahui tentang kejadian diri kita sendiri, jika kita mengetahui tentang asal muasal dari diri kita, maka tentu saja caroko atau manusia atau pribadi sebagai seorang manusia akan memiliki kedewasaan karena tersadarkan oleh asaling tumati. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada keterangan saya yang lalu bahwa setiap manusia atau caroko yaitu berasal dari suatu tempat yang disebut dengan alam sangkan. Alam sangkan atau alam roh atau alam azali, atau di dalam bahasa masyarakat Jawa yang masih primitif maka dikatakan alam sana. Oleh sebab itu, apakah penyebutannya itu dengan menggunakan alam sana, atau menyebutkan alam ruh, atau menyebutkan alam sangkan, atau alam asal muasal, maka semuanya itu adalah tertuju pada satu titik, yaitu asaling tumati. Sehingga kita menyadari dan mengetahui bahwa diri kita ini, siapapun dia, asalkan masih di dalam koridor manusia, maka dia berasal dari sana, yaitu alam ruh, alam azali, atau alam asal muasal. Pertanyaannya adalah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa diri kita berasal dari alam, yaitu asaling tumati, yaitu alam azali, maka bisa menjadi wujud seperti ini, bisa menjadi manusia seperti ini. Pastilah ada sebuah proses. Kemudian proses itu tidaklah berjalan dengan sendirinya, tetapi ada yang memproses, ada yang menjadikan sebuah ketetapan-ketetapan sehingga terjadi hukum-hukum alam, sehingga menjadi sebuah proses yang secara otomatis bekerja. Siapa yang menjadikan proses itu? Tidak lain adalah Yang Maha Kuasa. Sehingga roh yang berkumpul di alam azali, yang sedang berantri berjuta-juta roh yang ada di sana, itu terserah kepada yang memiliki. Yang memiliki tidak lain adalah Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan, dijadikan atau tidak, diturunkan atau tidak, diproses atau tidak, itu semuanya terserah kepadanya, terserah kepada Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau sudah kita mengetahui tentang asal muasal diri kita, yaitu berasal dari ruh yang tidak berwujud,
kemudian menjadi wujud seperti manusia yang sekarang ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menginjakkan pada sebuah etapa berikutnya. Setelah mengetahui asaling dumadi, maka dilanjutkan yang kedua, yaitu paraning dumadi. Roh-roh yang berkumpul di alam azali, yang ada di alam sana, yang ada di sebuah tempat asal muasal, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pengendalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikutnya adalah sangkaning dumadi akan ditetapkan, yaitu kalau sudah ditetapkan bahwa kita manusia ini berasal dari sangkaning dumadi, yaitu dari mana kita berasal, kemudian akan dikemanakan kita ini. Itu semuanya adalah terserah kepada yang punya. Itu semuanya terserah kepada yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa membantah. Sehingga asaling dumadi, kemudian sangkaning dumadi, itu semuanya masih di alam sana, yaitu alam ruh, alam azali. Setelah itu, setelah mereka ruh-ruh ini berjajar antri ingin untuk segera diproses, maka ketika roh itu sudah waktunya diproses, maka dilanjutkan pada tataran berikutnya, yaitu etapa berikutnya, perjalanan berikutnya, yaitu perjalanan yang ketiga, yaitu dia akan diturunkan ke dunia. Maka diparankan ke dunia. Kemudian di dunia ini, dengan pelantaraan ayah dan ibu, juga sebagai merupakan proses yang pertama, bagian dari yang pertama dan bagian yang kedua. Maka pada bagian yang ketiga ini, manusia sudah diturunkan ke dunia dengan perantaraan ayah dan ibu dengan segala prosesnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertanyaannya adalah, setelah kita diparankan ke dunia ini, apa yang dikehendaki oleh yang punya? Setelah kita ditanam di bumi ini, apa yang dimaksudkan oleh yang menanam? Setelah kita ditaruh di bumi ini, apa yang dimaksudkan oleh yang menaruh kita ada di bumi ini? Tidak lain adalah untuk melakukan sebuah misi kemanusiaan. Misi yang dimaksud adalah yaitu memayu hayuning buwono. Memayu hayuning buwono, memperbaiki kecantikan dunia. Maka misi untuk memperbaiki dunia, mempertahankan dunia, agar dunia ini tidak rusak dan terus dijaga kelestariannya, keindahannya, kesuburannya. Itu merupakan sebuah tugas yang dibebankan masing-masing manusia oleh yang menaruh kita di bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sendirinya, memayu hayuning buwono di sini mengandung pengertian apapun yang ada di dunia ini yang menuju ke arah kebaikan,
yang menuju ke arah kesempurnaan dan menuju ke arah sesuatu yang baik dan memperbaiki manusia, memperbaiki hubungan sesama manusia, memperbaiki hubungan antara manusia dengan lingkungannya, memperbaiki dirinya dengan hewan, memperbaiki hubungan antara dirinya dengan tumbuh-tumbuhan dan sekitarnya. Itu semuanya adalah memayu hayuning buwono. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah di dalam memayu hayuning buwono selalu berpegang teguh kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah aturan-aturan itu? Aturan itu seperti yang saya jelaskan pada keterangan saya yang terdahulu, yaitu berpegang teguh pada wahyu firman Allah yang telah diwahyukan kepada kepercayaan Allah, yaitu para nabi dan para rasul yang berupa kitab suci. Kitab suci merupakan resep yang telah diturunkan ke dunia ini sebagai pedoman manusia di dalam menjalankan memayu hayuning buwono. Siapa yang tidak menggunakan resep yang berasal dari yang membuat, maka tunggulah kerusakannya. Karena manusia tidak bisa membuat resep. Manusia hanya bisa membuat konsep. Di dunia ini konsep apapun akan hancur. Tetapi resep yang berasal dari Yang Maha Kuasa selalu abadi. Pemirsa dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu, kita harus melakukan yaitu resep-resep yang telah diberikan oleh Allah kepada diri manusia di dalam menjalankan segala yang telah diperintahkan, yang tertulis dan baik yang tersurat maupun yang tersirat di dalam kitab suci itu sebagai pedoman hidup memayu hayuning buwono supaya diri kita tidak rusak. Makanya dibuatlah agama. Agama artinya adalah tidak rusak. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu, setelah manusia menjalankan proses misinya sebagai caroko yang memayu hayuning buwono, maka kelanjutannya adalah purwaning dumadi. Purwaning dumadi di sini dimaksudkan adalah manusia menyelesaikan misinya, menyelesaikan tugas-tugasnya, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab yang telah dibebankan Allah kepada diri manusia. Oleh sebab itu, purwaning dumadi ini tergantung dari bagaimana manusia itu memayu hayuning buwono. Apakah manusia itu akan selamat atau tidak selamat? Apakah manusia itu akan masuk surga atau masuk neraka? Maka semuanya itu dapat disaksikan, dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan di dalam menjalankan memayu hayuning buwono di bumi ini. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, maka manusia di dalam menjalankan yaitu aturan-aturan di bumi ini, maka dia akan diukur yaitu dengan tataraning dumadi, sejauh mana orang itu di dalam menjalankan misinya. Nah, tataraning dumadi di sini tidak lain adalah ujian yang telah diberikan Allah kepada manusia, yang diberikan Allah kepada masing-masing diri manusia. Karena di dalam diri manusia sudah dibekali
yaitu perangkat kasar maupun perangkat lunak, lahir dan batin. Dan lahir dan batin ini sekaligus sebagai ciri khas manusia, juga sebagai ujian manusia. Karena di dalam batin ini ada nafsu, kemudian di dalam raga juga ada kelengkapan dan kekuatan ragawi. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk ujian. Apakah manusia bisa mengendalikan nafsunya dan raganya? Itulah yang disebut dengan tataran yang mati. Apakah manusia itu mampu menjalankan misinya di dalam mengemban apa yang telah diujikan dirinya di dunia ini? Dan yang terakhir adalah setelah itu semuanya berlalu, napas sudah dicabut oleh Yang Maha Kuasa, roh sudah dikembalikan kepada alam yang berikutnya, yaitu alam akhirat. Itulah yang disebut dengan paraning dumati. Manusia dikembalikan pada asalnya. Asalnya dari tanah kembali ke tanah. Karena roh itu berasal dari Allah, maka roh itu akan dikembalikan ke hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan nilai-nilai ujian yang telah dibebankan, yaitu memayu hayuning bauno. Dengan demikian, akhir dari perjalanan manusia di alam akhirat, maka dia akan nompo ganjaran, nompo opo sing dadi kelakuan-kelakuan yang pernah dilakukan di dunia, akan menerima woing pakerti di akhirat. Maka barang siapa yang lolos di dalam menempuh ujian, di dalam menjalankan memayu hayuning bawono, maka Allah akan membalas ganjarannya, akan memberi pahalanya, akan memberi upahnya, yaitu berupa tataran-tataran surga sesuai dengan kelasnya. Demikian juga barang siapa yang melakukan keingkaran-keingkaran yang meraset, yang lepas, yang keluar dari rel yang telah ditentukan oleh Allah, maka dia juga ngunduh waing pakerti. Dia akan ditaruh di bawah, yaitu tataran-tataran kelas bawah, yaitu neraka. Neraka pun juga demikian, sesuai dengan kadar dan tataran di dalam perbuatannya. Semakin buruk perbuatan manusia di bumi, maka dia akan ditempatkan pada tataran yang paling bawah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga surga digambarkan sebagai hal atas kenikmatan, dan sebaliknya neraka adalah digambarkan sebagai hal yang bawah dan merupakan hukuman dan merupakan sebuah pembalasan yang sangat buruk. Dan itu akan terjadi abadan abada untuk selama-lamanya. Dan itu merupakan haknya Allah. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini keterangan saya tentang sangkan paraning dumati pada sebuah uraian yang kedua. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ada kurang dan lebihnya. Maka jika ada kekurangan, maka itu semuanya berasal dari saya sebagai manusia yang penuh dengan kedoifan, kekurangan, dan kealpaan.
Tetapi apabila ada kelebihan, maka itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara. Dan jangan lupa berikan saya semangat, berikan saya like, subscribe, dan putar sehingga tidak salah penafsiran atau mengerti kelengkapan dari cerita dan keterangan ini. Sampai ketemu pada episode berikutnya.